Satu, jangan mau terpancing dengan berita-berita bohong, kemudian ikut menyebarkannya. Itu harus kita cek and recheck informasi yang kita dapatkan. Terakhir Pak, imbauan buat masyarakat ya Pak, agar tidak terlalu panik ketika melihat daerah-daerah lain Ya, sudah melakukan jadi yang harus kita pelajari dengan seksama. Satu, jangan mau terpancing dengan berita-berita bohong, kemudian ikut menyebarkannya. Itu harus kita cek and recheck informasi yang kita dapatkan. Yang kedua, ikuti berita itu simpang siur banyak sekali, mulai televisi, terutama media sosial. Kita ikuti saja. Yang ketiga, mari kita belajar bagaimana belajar betul-betul, artinya gejala-gejala orang terkena infeksi virus corona itu, supaya kita tahu. Misalnya kita tahu gejalanya batuk dulu, terutama suhu badan meningkat. Nah itu kan makanya ada pengukur suhu itu kita tiap di tempat-tempat publik maupun di kantor-kantor pemerintah yang mau masuk ke tempat kita. Itu sudah kita siapkan dan sudah saya perintahkan. Kemudian menggunakan masker, lalu menjaga kebersihan tubuh kita ya, dengan sering mencuci tangan, dengan itu juga kita sediakan dengan disinfektan itu ya. Gejalanya juga mungkin seperti orang kena flu, tetapi flu-nya kering gitu, tidak keluar lendir, suhu badan naik terus. Nah kalau ada gejala suspek seperti itu, segera cepat ke dokter atau dilaporkan kepada pemerintah atau kepada kita. Kita nanti akan membentuk besok itu kita membentuk tim gugus tugas untuk ini. Kita akan tunjuk siapa yang bertanggung jawab. Tapi Dinas Kesehatan Provinsi sudah melakukan langkah-langkah duluan bersama jajaran terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana, Dinas-dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan ya. Yang ketiga, penting pengawasan ketat kita lakukan di lokasi-lokasi di mana banyak orang berkumpul, terutama untuk menggunakan alat transportasi di bandara, di pelabuhan, tentu di pasar juga ya, tempat-tempat publik. Nah, kalau memang itu diperlukan kita tutup sementara secara terbatas. Nah, lalu yang juga penting kita harus segera mempelajari bagaimana cara mengobati dan mengantisipasinya. Misalnya ada anjuran banyaki minum herbal, campuran kunyit, serai, temulawak, jahe. Ya. Itu Bapak bikin juga? Ya saya minum. Setiap pagi atau? Ya karena sibuk ya bisa setiap pagi, kadang-kadang sore, pokoknya minum aja yang ada dulu. Lalu memperkuat stamina tubuh kita dengan banyak minum vitamin, terutama vitamin C dosis tinggi. Bisa beli di apotek gitu atau di toko obat. Nah, terus juga mengurangi berinteraksi di ruang-ruang publik yang banyak orang. Nah, salah satu anjurannya kan kalau kita misalnya jarak yang aman tuh 1 sampai 1,8 meter atau 2 meter lah. Kalau ada orang bersin ya kita menghindari gitu. Dan juga harus mengenali perilaku virus ini, jangan kemakan hoax. Ya. Nah, menurut catatan yang saya baca dan itu bisa dipertanggungjawabkan, virus ini tidak menyebar di udara kayak penyakit lain, dia menempel. Jadi kalau dia menempel bisa masuk ke tenggorokan, nempel tenggorokan. Jadi kita harus banyak sering minum. Yang bagus juga air hangat atau air panas. Lalu jangan banyak bersentuhan dengan orang lain, tubuh kita. Kalau bersentuhan ya kita cuci tadi, termasuk kita gunakan zat desinfektan tadi. Menjaga lingkungan rumah kita, lingkungan sekitar rumah kita, supaya jangan kotor dan mudah virus ini menempel. Lalu kita juga harus mengetahui kelompok usia mana yang rentan. Nah, menurut catatan pengalaman yang terjadi di Wuhan, Cina itu, yang banyak meninggal itu memang rata-rata usia di atas 70 atau 60. Karena manusia kayak saya juga sudah di atas 60 misalnya, itu kan manusia daya tahan tubuhnya menurun. Nah, anak-anak tetap kita jaga.
Nah itu kita harus mengenali perilaku dari virus ini, lalu bagaimana, misalnya uang itu kan paling banyak kotor itu. Jadi ada yang menganjurkan kalau uang kita belanja itu ya, mungkin waspada yang tinggi itu ya, masukkan di plastik supaya tidak kita sentuh langsung, nanti dijemur gitu. Ada juga yang menganjurkan gitu. Tapi semua hal yang baik dan itu memang secara klinis dan bisa anjuran-anjuran seperti itu ya kita ikuti. Ada juga yang berpendapat dari sisi agama. Ada juga yang benar, ada juga yang tidak masuk akal. Jadi beredar di media sosial kan video-video dari para ulama misalnya. Ada juga yang bagus, tapi ada juga yang ya mohon maaf misalnya terlalu bersemangat akhirnya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kalau orang menganjurkan, nah, tentu ada dalil-dalilnya kan. Berdoa lalu berwudu, ya itu betul. Tapi bukan gini lalu malah akhirnya tanpa disadari malah menakut-nakuti ya. Nah, tapi berpikir logis itu penting. Berpikir logis misalnya dengan agama itu semua kita khawatir boleh, tapi jangan panik. Yang kalau ada yang sakit cepat kita obati, yang sehat ya itu harus makin sehat. Itu yang harus kita jaga. Nah rumah sakit kita siagakan, terutama rumah sakit Pemprov di Tarakan. Saya sudah perintahkan kepada direktur rumah sakit mensiagakan semua karyawan, petugas, lalu menyiapkan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan. Meskipun kita tahu kita masih serba terbatas dibanding provinsi lain yang sudah lama. Tapi dengan segala keterbatasan itu tidak membuat kita harus mengeluh, enggak. Jadi kita lakukan dan itu udah kita buktikan kok. Ya, bisa dicek. Jadi kekompakan, soliditas dari semua aparat penting. Saya mengajak baik itu yang sektoral dari pusat maupun dari daerah, jangan ada ego. Jadi kita menghadapi wabah ini harus bekerja sama, bergotong royong, taat kepada pimpinan nasional kita, jangan cuek, jangan mengolok-olok, jangan menganggap remeh gitu loh. Ya, dan kita yang paling penting berpikir lebih bagus mencegah daripada kita nanti harus mengobati. Karena mencegah itu jauh lebih baik dan lebih murah. Mengobati itu resikonya ya kematian. Karena sampai hari ini kan kalau sudah kena itu penyembuhannya lama dan susah meskipun bisa disembuhkan, tapi tidak ada yang menjamin bisa sembuh. Ya, karena dan juga menyakitkan kan. Itu tidak apa-apa, yang paling bahaya itu penularannya cepat dan sulit diidentifikasi. Saya juga mengajak nanti para pemuka agama, mengajak umatnya untuk berdoa tempat-tempat ibadah masing-masing. Kalau perlu di masjid-masjid ada para ustadz di dalam khutbahnya, dalam tausiahnya menyelipkan juga. Tapi dia harus dibekali pengetahuan tentang masalah pandemi virus COVID-19 ini. Oke, itu dia Tribuners, bincang kita dengan Gubernur Kaltara, Pak Irianto Lambry. Banyak hal, jangan lupa teman-teman semua like, komen, dan subscribe. Kita ucapkan terima kasih Pak Gubernur Kaltara. Sama-sama, terima kasih juga untuk tim Tribun yang telah berkunjung ke kantor Pemprov Kaltara. Saya berusaha berbicara apa adanya. Nanti silahkan masyarakat, pendengar, pembaca, atau yang menonton untuk menceknya, mengevaluasinya. Yang penting, mari kita selalu berusaha jujur. Mari kita terus berusaha untuk menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.